kaget kan kok Peggy jadinya pelakunya, kan Peggy kan ada di Bandung. Tidak pernah melakukan hukuman itu. Terus fitnah, saya rela mati. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul. Sudah 4 jam lebih adik dari tersangka Peggy Setiawan, Luciana, diperiksa polisi sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Persiapannya apa, Bu? Ditemani kuasa hukum, Luciana tiba di Polres Cirebon Kota pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum meminta Lucy bicara apa adanya, termasuk keberadaan Peggy yang berada di Bandung, bekerja sebagai kuli bangunan pada saat kejadian. Meski pada saat kejadian Luciana baru berusia 12 tahun. Sebelumnya, Peggy telah membantah berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Bu, persiapannya apa, Bu? Kita akan bicara apa adanya. Itu. Di tengah pemeriksaan adik Peggy, Luciana di Polres Cirebon Kota, hari ini ayah Peggy, Rudi, mendatangi rumah ibu Peggy, Kartini di Cirebon. Ayah Peggy, Rudi, juga sempat disebut polisi karena Peggy berdalih berada di Bandung bersama ayahnya saat kasus pembunuhan Vina terjadi. Namun saat ini polisi belum memeriksa ayah Peggy untuk memastikan kebenaran alibi Peggy. Melakukan hukuman itu. Terus fitnah, saya rela mati. Sudah diganti bukan lagi PS dari menggunakan. Tertangkapnya sosok Peggy yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Vina memunculkan sejumlah kesaksian lain. Suharsono, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan, di Bandung angkat bicara. Suharsono alias Bondol menegaskan Peggy ada di Bandung pada 27 Agustus 2016 atau saat malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Suharsono juga menyebut Peggy tak menyamar dengan nama Robi karena Robi adalah nama adiknya Peggy. Robi itu adiknya Peggy. Jadi Robi dan Peggy ini adalah orang yang berbeda. Beda ya, kakak adik. Adik dan kakak. Jadi Peggy ini selama ini tidak berganti nama menjadi Robi ya, Pak ya? Enggak. Selain Pak Suharsono nih ada paman tadi Bapak katakan, terus juga ada adik dari Peggy. Apakah mereka juga mau bersaksi bahwa Peggy benar-benar ada di Bandung saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki? Ya, dia pengen bersaksi untuk membela keadilan buat si Peggy. Sebelumnya, polisi menyebut keberadaan Peggy yang buron selama 8 tahun sulit ditangkap karena menyamar dengan nama Robi selama tinggal di Bandung bersama kakak kandungnya. Tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Sudah diganti bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Walau membantah pernyataan polisi dirinya membunuh Vina, namun Peggy tidak membantah menggunakan nama Robi sebagai nama aliasnya. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilakan. Kenapa? Nama gaul saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Terus fitnah, saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi juga memeriksa sosok Linda yang merupakan teman Vina dan Eki. Lagi-lagi, sosok Peggy menjadi sorotan. Usai diperiksa polisi, Linda mengaku tak mengenal sosok Peggy yang ditangkap polisi dan disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama sekali. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi?
Enggak. Nggak kenal Enggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir Sudah. kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Sementara mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2016 Anton Carlyan memastikan saat kasus Vina terjadi, penyidikan dilakukan oleh Polres Cirebon. Anton Carlyan setuju jika harus ada audit investigasi agar kasus penyidikan Vina lebih transparan. Bukan untuk menutup-nutupi. Sehingga demi transparansi, saya sangat setuju untuk mengadakan audit investigasi dan mengadakan gelar khusus jika perlu bisa diawasi langsung oleh Mabes Polri. Dan nanti bisa disampaikan kepada publik sehingga publik pun juga bisa menerima jumlah DPO yang menjadi berkurang. Usai menetapkan Peggy sebagai tersangka, polisi juga memeriksa keluarga Peggy untuk menguatkan penyidikan soal keberadaan dan peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah 4 jam diperiksa, bagaimana hasil penyidikan sementara terkait dengan hasil pemeriksaan dari adik Peggy? Lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di Polres Cirebon dan juga ada Muhammad Syahri Romdon di rumah keluarga Peggy. Kita ke Taufik Riyadi terlebih dahulu. Taufik, bagaimana hasil pemeriksaan adik Peggy hingga saat ini? Ya, untuk pemeriksaan hasil dari adik Peggy Setiawan atas nama Luciana ini tadi baru saja selesai, itu sekitar pukul 3:30 sore tadi, itu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang pemeriksaan berjalan kurang lebih selama 4 jam. Dan tadi berdasarkan keterangan dari kuasa hukum keluarga Peggy, mengatakan bahwa tadi Luciana dicecar 28 pertanyaan oleh para penyidik. Dan juga untuk apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik kepada Luciana diantaranya adalah mengenai identitas dari Peggy Setiawan. Memang ini menjadi yang dipertanyakan oleh dari pihak kepolisian karena mengatakan bahwa Peggy ini merupakan orang yang sama dengan Robi. Namun pihak Luciana mengatakan bahwa Peggy dan juga Robi merupakan 2 orang yang beda, dan namun mereka merupakan sama-sama kakak dari Luciana. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai siapa sosok Robi ataupun sosok Peggy, berikut merupakan keterangan dari adik Peggy Setiawan yaitu Luciana. Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang Robi pertama kakak siapa? kandung apa Ya, bukan? yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. Kondisi ibu seperti apa Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan Mbak? Ya, semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari keadilan hukum. Ya, dan tadi menurut keterangan dari Luciana bahwa memang benar bahwa Robi dan juga Peggy merupakan kedua kakaknya. Namun kedua orang tersebut merupakan 2 orang yang berbeda. Jika berdasarkan keterangan dari Luciana, Peggy merupakan kakak tertua dari Luciana. Lalu Robi merupakan kakak kedua dari Luciana. Dan Luciana anak ketiga serta dia mempunyai adik satu lagi yang merupakan anak keempat. Dan juga saudara, untuk dari keterangan yang disampaikan oleh Luciana mengatakan bahwa pada tahun 2016 lalu pada saat terjadi pembunuhan Vina dan juga Eki, Luciana meyakini bahwa saat itu Peggy berada di Bandung bersama ayahnya. Dan meskipun saat itu usianya baru 12 tahun, saudara, pada tahun 2016 yang lalu, namun Luciana yakin bahwa Peggy saat itu berada di Bandung dan tidak terlibat dalam proses pembunuhan Vina maupun Eki. Dan untuk saat ini saudara, kami masih terus menunggu apakah nanti siapa saja yang akan dipanggil setelah Luciana, karena setelah kami tanyakan kepada kuasa hukum dari keluarga Peggy, ini memang masih belum mengetahui siapa lagi yang nantinya akan dipanggil, baik itu dari pihak keluarga maupun dari rekan-rekan tempat Peggy bekerja yang ada di Bandung. Dan saudara, selain dari Luciana yang baru saja tadi diperiksa sekitar pukul 11.20, kemarin malam juga sempat diperiksa juga Linda, yaitu temannya dari Vina.
Dan semalam Linda pun diperiksa kurang lebih sekitar 4 jam di Polres Cirebon Kota dan dicecar 30 pertanyaan oleh kepolisian. Dan juga untuk Linda sendiri mengaku memang ia tidak mengetahui terkait pembunuhan Vina dan juga Eki. Lalu juga ia mengatakan pada saat terjadinya pembunuhan ia berada di rumah. Dan juga untuk terkait hubungannya dengan Vina, Linda mengatakan bahwa ia mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina Tediat seperti yang digambarkan dalam film yang sempat ramai beberapa hari ke belakang. Dan juga memang untuk kelanjutannya memang untuk baik itu Linda maupun Luciana ini akan terus berkooperatif dengan pihak kepolisian, karena memang saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri, tetap terus melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang berada di Cirebon. Ibrahim. Baik, dari Polres Cirebon Kota, saudara, kita bergeser ke rumah keluarga Peggy. Ada Muhammad Syahri Romdon. Syahri, tadi ayah kandung Peggy ke rumah keluarga Peggy. Apa saja yang dilakukannya dan apa yang disampaikannya kepada wartawan? Syahri. Ya, baik Rahmat Ibrahim di studio dan selamat sore saudara. Memang di tengah proses pemeriksaan terhadap Luciana, adik kandung Peggy, tiba-tiba saja kami mendapatkan keterangan dan bahkan melihat secara langsung Rudi, ayah kandung Peggy, datang secara mendadak ke Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Dia datang bersama 3 orang yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Rudi. Dan setelah tiba menggunakan sebuah mobil, kemudian dia langsung bergegas masuk ke dalam rumah yang tepat berada di belakang saya ini. Di dalam rumah ini sempat terjadi obrolan yang cukup tertutup antara pihak keluarga dengan para kuasa hukumnya. Dan beberapa menit cukup lama kami menunggu proses apa yang dibahas, dan setelah beberapa menit kemudian mereka bergegas kembali untuk kembali menuju ke Bandung. Di tengah perjalanan itu kami, jurnalis Kompas TV, berusaha untuk mewawancarai secara langsung sebetulnya seperti apa kesaksian dan bagaimana penekanan-penekanan dari Rudi terhadap Peggy Setiawan yang memang pada saat itu diyakini. Rudi menegaskan kepada kami bahwa Peggy berada di Bandung. Peggy berada di Bandung bersama dirinya, bersama pamannya dan juga beberapa teman-temannya yang saat itu sedang mengerjakan rumah seseorang yang bernama Aceng. Dan kemudian pada saat ini karena Pak Aceng sudah tidak ada, sehingga akhirnya bekerja di anaknya yakni Pak Agus. Dan kepada kami bahwa Rudi menegaskan dirinya juga memiliki bukti-bukti bahwa Peggy memang ada di Bandung dan tidak ada di Cirebon seperti yang dituduhkan dan disampaikan pada saat rilis Polda Jawa Barat bahwa Peggy terlibat pada kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak hanya itu, kami juga memberikan penekanan kepada Rudi, meminta penjelasan secara langsung kepada Rudi sebetulnya bagaimana ada simpang siur antara Peggy dengan Robi. Di saat itu Rudi selaku ayah kandung dari Peggy menegaskan bahwa dirinya memiliki 4 orang anak. Anak yang paling pertama adalah Peggy Setiawan, kemudian Robi adalah anak kedua dari Peggy Setiawan. Maksud kami dari Rudi. Dan ini merupakan 2 orang sosok yang berbeda. Yang pertama adalah Peggy dan yang kedua adalah Robi. Sehingga akhirnya bapaknya memastikan bahwa Peggy tidak merubah nama. Tidak mengelabuhi banyak orang dengan merubah nama menjadi Robi. Karena Robi dan Peggy adalah 2 orang yang berbeda, Ibrahim. Kemudian anak yang ketiga adalah Luciana yang saat ini sedang dimintai keterangan oleh kepolisian. Dan yang paling terakhir adalah Ameliana yang saat ini masih bersekolah. Ibrahim. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon untuk laporan dan langsung dari rumah keluarga Peggy di Cirebon. Sebelumnya ada Taufik Riyadi di Polres Cirebon Kota. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.